Jakarta sekitar tahun 2019. Hari itu Mas Bejo yang sedang mengerjakan kursi lipat pesanan dari salah satu customernya harus menyesali apa yang terjadi pada sore menjelang waktu maghrib tiba. Tempat bekerja Mas Bejo yang bersebelahan dengan sebuah empang yang biasa digunakan untuk lomba pemancingan ikan galatama. Sore itu, Mas Bejo yang sedang fokus mengerjakan kursi lipat pesanan itu tidak menyangka jika akan terjadi hal mengerikan dan mengakibatkan korban nyawa dari anak yang masih berusia 3 tahun itu. Mas Bejo yang masih berjibaku dengan peralatan kerjanya tiba-tiba saja didatangi seorang ibu yang sedang kebingungan mencari anaknya. Karena Mas Bejo tidak melihat ada seorang anak yang datang ke tempatnya bekerja itu, Mas Bejo pun mengatakan kepada ibu muda yang terlihat ketakutan itu bahwa dia tidak melihat seorang pun di sekitar tempatnya bekerja. Ibu muda yang terlihat sangat gelisah pun lalu berpamitan meninggalkan Mas Bejo dan melanjutkan pencarian anaknya di sekitar bengkel dan empang yang hari itu terlihat sangat sepi. Seperti biasa, empang yang digunakan untuk lomba pemancingan galatama itu tutup pada hari Selasa dan kembali buka pada hari berikutnya. Setengah jam kemudian, ibu muda yang wajahnya terlihat semakin pucat dan dipenuhi rasa khawatir pun kembali mendatangi Mas Bejo. Karena Mas Bejo merasa iba dengan ibu yang sedang kebingungan mencari anaknya itu, Mas Bejo pun akhirnya meninggalkan pekerjaan dan ikut membantu mencari keberadaan balita laki-laki itu. "Terakhir ibu lihat si adik kemana, Bu?" tanya Mas Bejo yang mulai penasaran dengan keberadaan anak tersebut. "Tadi saya ajak ke warung, Mas. Tiba-tiba dia berhenti dan terus menatap ke arah empang itu. Lalu saya menghampiri anak saya dan menuntunnya untuk jalan ke arah warung itu," ujar sang ibu menceritakan apa yang terjadi. "Sesampainya di warung, saya kaget. Kok anak saya tiba-tiba nggak ada setelah saya memilih beberapa barang yang ingin saya beli? Karena saya pikir anak saya sudah pulang dan meninggalkan saya di warung. Akhirnya saya pun langsung pulang setelah menyelesaikan belanjaan saya. Tapi ternyata anak saya tidak ada di rumah dan ini sudah 1 jam. Saya mencari tapi belum ketemu, Mas." Sang ibu yang kedua matanya mulai berkaca-kaca. "Kok bisa ya, Bu? Harusnya anak ibu kan ada di warung bersama ibu," tanya Mas Bejo yang merasa ada sesuatu hal yang janggal. "Makanya, Mas, saat saya melepaskan pegangan tangan saya, tiba-tiba saja anak saya tuh kagak ada di samping saya. Saya juga heran kok anak saya bisa pergi secepat itu ya," balas sang ibu yang mulai menangis. "Ya sudah, Bu, ayo saya bantu cari. Ibu cari ke warung, biar saya cari di sekitar empang. Oh ya, anak ibu pakai baju warna apa?" ucap Mas Bejo sambil menanyakan tentang anak tersebut. "Anak saya pakai kaos warna biru, Mas," balas ibu itu, sambil berlalu pergi ke arah warung sembako yang ada di seberang jalan. Tidak sampai 10 menit berlalu, Mas Bejo pun berteriak minta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mas Bejo yang melihat sangat terkejut ketika melihat sesuatu berwarna biru mengapung di pinggiran empang pun terus berteriak minta tolong. Hingga beberapa orang datang ke tempatnya berada. Mas Bejo yang berusaha menarik sosok yang terapung di pinggir empang itu akhirnya berhasil mengangkat anak laki-laki yang berusia 3 tahun yang sedang dicari oleh ibunya tadi. Tapi setelah memberikan pertolongan pertama pada korban tenggelam, Mas Bejo yang dibantu Mas Yadi pun gagal menyelamatkan nyawa balita laki-laki tersebut. Teriakan histeris dari sang ibu pun pecah ketika melihat anak kesayangannya itu sudah tidak bernyawa dan masih berada dalam dekapan Mas Bejo. Mas Bejo yang merasa sangat menyesal pun berkali-kali meminta maaf kepada ibu muda tersebut karena dia tidak bisa menyelamatkan nyawa dari sosok anak laki-laki berusia 5 tahun itu. "Ya bukan salah sampean, Mas Bejo, gak usah dipikirin lagi," ucap Mas Yadi yang tahu jika Mas Bejo masih memikirkan anak tidak berdosa yang meninggal akibat tenggelam di empang yang biasa dijadikan tempat lomba memancing itu. Setelah ikut mengantarkan anak laki-laki itu ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa kondisi dari anak tersebut, Mas Bejo dan Mas Yadi pun kembali ke bengkelas tempat Mas Bejo bekerja tadi. "Saya benar-benar gak dengar
kalau ada anak yang jatuh ke empang itu, Mas Yadi," ujar Mas Bejo yang wajahnya terlihat murung. "Aneh ya, padahal dari tempat sampean kerja ini cuma sekitar 6 meter loh Mas jaraknya. Dan gak ada penutup apa-apa di sana," balas Mas Yadi sambil terus memperhatikan arah tempat anak laki-laki itu meninggal tadi. Jadi bengkel las tempat Mas Bejo bekerja itu memang tidak memiliki penutup atau dinding di samping kanan dan kirinya. Tempat terbuka yang hanya beratapkan terpal itu memang dijadikan tempat usaha sementara sebelum Mas Bejo mendapatkan tempat usaha yang layak. Jarak dari tempat Mas Bejo berada dengan tempat kejadian pun kurang lebih hanya sekitar 5-6 meter. Tapi anehnya, Mas Bejo tidak melihat kedatangan anak itu ke arah empang dan juga tidak mendengar suara apapun ketika anak itu tercebur dan tenggelam di dalam empang itu. Menurut ibu dari anak itu, dia merasa menuntun anaknya sampai di warung, Mas. Dan ketika tangan ibu itu terlepas dan memilih barang yang akan dibelinya, tiba-tiba saja anak itu menghilang, ujar Mas Bejo menceritakan apa yang telah diceritakan oleh ibu dari bocah malang itu. Dan lagi, menurut ibu itu, anaknya itu terus saja melihat ke arah empang ketika berhenti dan tertinggal oleh ibunya, Mas. Ibu Mas Bejo yang menceritakan semua yang diceritakan ibu muda itu kepada Mas Yadi. "Apa jangan-jangan Bang Marbun pakai tumbal lagi biar empangnya rame?" celetuk Mas Yadi yang membuat Mas Bejo terkejut. "Galah, gak mungkin, Mas. Bang Marbun gak percaya hal-hal begituan," balas Mas Bejo yang merasa apa yang dikatakan Mas Yadi hanya bualan semata. Ketika malam tiba, Mas Bejo yang sudah berada di rumahnya pun terlihat gelisah memikirkan bocah malang yang meninggal sore tadi. Wajah anak laki-laki yang usianya hampir sama dengan usia anaknya itu terus saja terbayang dalam benak Mas Bejo. Hingga ketika tidur, Mas Bejo pun bermimpi didatangi oleh anak laki-laki yang tadi sore telah ditemukannya di pinggiran empang tersebut. "Tolong aku, Om. Tolong bilang ke ayah sama bunda aku gak bisa kemana-mana," ujar bocah laki-laki yang mengenakan kaos biru dan celana panjang hitam yang berada di empang tempat bocah itu tenggelam. Mas Bejo yang baru terlelap tidur pun kembali terbangun dan terus memikirkan nasib bocah malang yang menemuinya di dalam mimpi dan meminta tolong untuk menyampaikan sesuatu kepada kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Mas Bejo pun beraktivitas seperti biasanya di bengkel las tempatnya bekerja. Dan Mas Bejo pun mendapati bunga yang ditabur di area lapak empang tempat bocah laki-laki kemarin meninggal. Karena jarak tempat Mas Bejo bekerja dengan tempat anak laki-laki itu meninggal cukup dekat, Mas Bejo pun menghampiri tempat itu dan berdoa sejenak agar bocah malang itu dapat tenang di alamnya. Ketika hari sudah mulai sore, Mas Bejo pun mulai merasakan sekelebatan bayangan yang dengan cepat bergerak mendekatinya lalu tiba-tiba menghilang. Waktu itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 5:30 sore dan Mas Bejo masih asyik dengan peralatan kerja untuk menyelesaikan pesanan yang diterimanya. Tiba-tiba saja, dari sisi sebelah kiri Mas Bejo terlihat seorang anak laki-laki berjalan ke arah empang tempat anak laki-laki malang kemarin meninggal. Ketika Mas Bejo menoleh ke arah sebelah kirinya, Mas Bejo melihat bocah yang kemarin diangkatnya dari dalam empang itu menatap tajam ke arahnya dengan wajah pucat dan kedua bola mata yang menghitam. Bulu kuduk Mas Bejo pun meremang menyaksikan kejadian itu. Tubuh Mas Bejo terasa kaku dan tidak dapat digerakkan ketika rasa takut mulai merasuk ke dalam hati dan pikirannya. Sosok anak laki-laki yang mengenakan kaos biru dan celana hitam itu berdiri lama di samping Mas Bejo dengan jarak sekitar 6 meter. Sosok bocah berwajah pucat dengan kedua mata hitam itu terus saja menatap ke arah Mas Bejo sebelum dia berjalan ke arah pinggiran empang. Tatapan Mas Bejo pun terus mengikuti pergerakan dari bocah laki-laki malang itu. Dan sebelum bocah itu tercebur ke dalam empang, Mas Bejo melihat sosok makhluk hitam berkaki jenjang dan memiliki tangan panjang dengan daun telinga runcing dan mata yang merah menyala. Sosok makhluk menyeramkan itu
terus memandang tajam bocah laki-laki yang sedang asyik bermain air itu. Dan tanpa diduga oleh Mas Bejo, sosok makhluk gaib itu pun mendorong tubuh kecil bocah laki-laki itu, dan setelah tercebur, sosok itu pun ikut melompat ke dalam empang dan menarik tubuh bocah malang itu ke dalam empang yang berair keruh itu. Mas Bejo yang terkejut pun langsung terbangun dari tidurnya dengan keringat yang sudah membasahi tubuhnya. Bersamaan dengan itu, pemilik empang dan juga tanah tempat Mas Bejo bekerja pun datang dengan membawa lampu neon panjang yang akan dipasang di sekitar tempat kejadian bocah malang tersebut meninggal dunia. "Sore-sore molor aja lu. Udah mau maghrib nih. Pulang sono. Beresin tuh alat. Kerjanya besok lagi," ujang Bang Marbun yang sempat mengagetkan Mas Bejo. Nafas Mas Bejo yang masih tersengal-sengal karena merasa ketakutan pun membuat Mas Bejo menjadi lemas seketika. Detak jantung yang tidak beraturan pun membuat Mas Bejo kebingungan dengan apa yang dilihatnya tadi. Mas Bejo yang merasa mimpi sesaatnya itu adalah sebuah kenyataan pun segera membereskan peralatan kerjanya dan bermaksud ingin segera pulang ke rumahnya. "Kok lu kayak orang ketakutan gitu sih?" tanya Bang Marbun setelah dia selesai memasang lampu untuk menerangi tempat di mana bocah malang itu meninggal. "Enggak kenapa-napa Bang, cuma agak meriang aja," jawab Mas Bejo sambil memasukkan mesin las dan alat lainnya ke dalam sebuah peti besi yang biasa digunakannya menyimpan peralatan kerjanya itu. "Emang kemarin kejadiannya gimana? Saya baru dengar kabar tadi pagi. Soalnya kemarin kan saya lagi di luar kota," tanya Bang Marbun sambil memberikan Mas Bejo rokok putih yang biasa dihisap Bang Marbun. Mas Bejo pun menceritakan kembali bagaimana dia menemukan bocah malang itu meninggal dan sudah terapung di empang milik Bang Marbun tersebut. "Mudah-mudahan tuh bocah bisa bawa hoki," ujar Bang Marbun yang membuat Mas Bejo terkejut. "Sekarang udah gua pasangin lampu tuh, jangan rewel ya," imbuh Bang Marbun yang berbicara ke arah tempat bocah laki-laki itu meninggal. "Udah, pulang sono. Udah malam ini. Besok mulai kerja lagi," pinta Bang Marbun kepada Mas Bejo. Sesampainya di rumah, Mas Bejo pun kembali memikirkan mimpi singkat yang seolah nyata itu. Mas Bejo merasa jika anak laki-laki yang mengenakan kaos biru itu meninggal karena sosok makhluk gaib menyeramkan yang mendorongnya ke dalam empang itu adalah sosok yang memang menghuni tempat yang dulunya terkenal angker itu. Ketika malam tiba, Mas Bejo pun kembali bermimpi didatangi sosok bocah yang meninggal tenggelam itu. Sosok bocah malang itu terus meminta tolong kepada Mas Bejo untuk menyampaikan kepada ayah dan ibunya jika bocah itu tidak bisa pergi dari tempat itu. "Tolong Om, makhluk jahat itu yang sudah mencelakai saya dan saya diminta menemaninya di sini," ujar bocah laki-laki yang ada di pinggiran empang milik Bang Marbun itu. Mas Bejo yang segera terbangun dari tidurnya pun merasa heran dengan apa yang dialaminya itu. Dia merasa tidak bersalah atas apa yang terjadi dengan bocah bernasib naas itu. Tapi, kenapa kini dia selalu dihantui oleh anak laki-laki yang sudah 2 hari meninggal dunia itu? Malam itu sekitar pukul 2 dini hari, Mas Bejo yang tidak dapat kembali melanjutkan tidurnya, tiba-tiba saja memiliki keinginan untuk datang ke bengkel tempatnya bekerja. Keinginan itu bukan karena Mas Bejo ingin melanjutkan pekerjaannya, tapi Mas Bejo merasa ingin mendatangi empang yang ada di sebelah tempatnya bekerja itu. Setelah 15 menit mengendarai motor, Mas Bejo pun sampai di tempat biasanya bekerja. Suasana terasa sepi dan sangat dingin, hingga dedaunan yang ada di sekitar bengkel Mas Bejo pun terlihat dibasahi oleh embun. Mas Bejo yang memandang ke arah empang tempat bocah laki-laki itu meninggal, tiba-tiba saja mendengar suara tangisan anak kecil yang sangat memilukan hati. Suara tangisan anak itu terus terdengar memanggil-manggil ayah dan ibunya sambil mengucapkan kata tolong berkali-kali. "Ibu, tolong, adek mau pulang bu. Ayah, tolong adek ya, adek mau pulang," ucap suara yang terus didengar oleh Mas Bejo. Di saat yang bersamaan, Mas Bejo pun sangat terkejut ketika tiba-tiba Bang Marbun datang dari arah samping depan bengkelnya. Mas Bejo yang terkejut pun berkali-kali mengumpat
dan menyumpahi pemilik tanah yang disewanya menjadi tempatnya bekerja itu. "Bajingan, kurang ajar lu," ujar Mas Bejo ketika pundaknya ditepuk Bang Marbun dari arah belakang. "Monyong lu, malah maki-maki gua. Suek lu, Jok," saut Bang Marbun sambil tertawa. "Kaget lu ya?" Hehehe, imbuh Bang Marbun yang membuat Mas Bejo merasa kesal. "Asem, sampean ini ngagetin saya aja, Bang," keluh Mas Bejo sambil mengusap-usap dadanya. "Lu ngapain malam-malam kesini? Emang lu mau lembur?" tanya Bang Marbun sambil membakar rokok berbungkus putih dengan logo abjad tersebut. "Sudah 2 malam ini saya bermimpi didatangi anak itu, Bang. Jadi karena tidak bisa tidur lagi, akhirnya saya memutuskan untuk kesini," jawab Mas Bejo yang juga ikut membakar rokok kretek favoritnya itu. "Terus ngapain lu bengong aja di sini?" tanya Bang Marbun lagi. "Tadi saya dengar anak itu manggil-manggil ayah dan ibunya, Bang. Dia kayak minta tolong gitu sambil manggil ayah dan ibunya," jawab Mas Bejo menjelaskan apa yang baru saja didengarnya itu. "Keluarganya aja geblek, harusnya mah itu tempat di ngajiin tuh. Itu tuh empang gua," balas Bang Marbun sambil menuju ke arah di mana bocah malang itu tenggelam. "Emang bocah itu rewel aja dari tadi sore. Padahal udah gua pasangin lampu tuh biar terang tempatnya," imbuh Bang Marbun sambil memandangi empang miliknya itu. "Kok bisa ya, Bang? Padahal anak itu kecemplungnya deket banget dari tempat saya kerja. Tapi anehnya saya kagak dengar apa-apa, Bang. Sumpah," ujar Mas Bejo menjelaskan. "Emang kuping elu udah ditutup sama si Item," saut Bang Marbun yang membuat Mas Bejo bingung. "Si Item siapa, Bang?" tanya Mas Bejo penasaran. "Yang megang wilayah sini. Nih, dari ujung kali itu sampai ujung komplek depan, yang megang ya si Item," jawab Bang Marbun sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. "Si Item itu demit, Bang?" tanya Mas Bejo lagi yang semakin penasaran. "Biangnya demit, Cok. Kayaknya dia wakilnya jin Iprit dah," jawab Bang Marbun yang membuat Mas Bejo tersenyum. "Ah, yang bener lah, Bang. Sampean ini kalau cerita sepotong-potong bikin orang bingung," ujar Mas Bejo sedikit kesal. "Sebelum gua tinggal di sini, ini tempat emang angker, Jo. Dan gua pernah didatengin langsung sosok makhluk gaib yang badannya tinggi gede, kumisnya baplang, tapi badan sama mukanya hitam semua. Nah, dia bilang kalau nama dia si Item dan dia minta sama gua setahun sekali dibakarin rokok lisong di pojok pinggir kali, sama di sekitar tempat rumah gua itu," ujar Bang Marbun menjelaskan sosok makhluk gaib yang menguasai daerah tersebut. "Nah, itu goib kali yang nyemplungin bocah itu ke empang," imbuh Bang Marbun lagi. "Persis, Bang. Persis sama mimpi saya tadi sore itu. Saya ngelihat bocah itu didorong dari belakang sama sosok makhluk hitam berkaki jenjang. Telinganya runcing dan matanya merah," balas Mas Bejo menceritakan apa yang dialaminya sore tadi. "Berarti bukan si Item yang nyemplungin bocah itu, Jok. Karena kalau si Item badannya gede tinggi kayak kita-kita orang. Cuma warna kulitnya hitam dah pokoknya. Terus kumisnya baplang kayak pagar kabupaten," ucap Bang Marbun menjelaskan. Ketika sedang asyik berbincang, tiba-tiba saja Bang Marbun dan Mas Bejo mendengar kembali suara minta tolong sambil menangis dari anak kecil yang meninggal di empang tersebut. Bang Marbun yang niatnya meledek Mas Bejo pun segera berlari ke arah rumahnya yang berada di ujung empang tempat bocah laki-laki itu meninggal. Mas Bejo yang panik karena ditinggal lari oleh Bang Marbun pun segera pergi dari bengkel tempatnya bekerja. Mas Bejo yang langsung berlari ke arah motor yang diparkirannya di depan bengkel lasnya itu pun segera menghidupkan mesin motor yang semula tampak baik-baik saja. Tapi sialnya, di tengah rasa panik yang sedang dialami Mas Bejo, motor yang sehari-hari digunakan Mas Bejo beraktivitas itu tiba-tiba saja mesinnya tidak mau menyala. Dan setelah Mas Bejo hendak untuk mengengkol sedada motor metiknya itu, Mas Bejo kembali dikejutkan dengan penampakan sosok makhluk bertubuh tinggi besar yang terlihat hanya seperti bayangan hitam itu. Tubuh Mas Bejo pun sontak gemetar, ketakutan menyaksikan penampakan sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu. Dan ketika tubuh Mas Bejo terasa lemas, Mas Bejo pun langsung pingsan karena merasa sangat ketakutan.
Ketika Mas Bejo berada di alam bawah sadarnya, Mas Bejo kembali bertemu dengan sosok anak laki-laki yang mengenakan baju berwarna biru dan celana hitam itu. Sosok anak kecil itu terlihat duduk termenung di pinggir empang milik Bang Marbun, sambil tangannya memainkan air keruh yang ada di hadapannya itu. Ketika sosok bocah tersebut menoleh ke arah Mas Bejo pun dibuat kembali terkejut melihat wajah pucat dari bocah lelaki naas itu, yang kedua bola matanya terlihat hitam di seluruh bagiannya. "Aku minta kembang 7 rupa di tempat aku mati ini," ujar sosok bocah malang tersebut yang suaranya terdengar serak dan sangat besar itu. Setelah itu Mas Bejo pun terbangun dari tidurnya. Karena sinar matahari pagi membuat tubuhnya berkeringat dan kepanasan. Mas Bejo yang terbangun di samping motornya itu kemudian bergegas menghidupkan mesin motornya dan segera pulang karena dia merasa sangat ketakutan berada di tempat itu. Sesampainya di rumah, Mas Bejo mengalami demam tinggi yang membuatnya tidak dapat kembali bekerja hari itu. Mas Bejo yang masih terbayang wajah dari sosok bocah malang itu terus mengigau ketika dia sedang tertidur siang itu. Melihat kejadian aneh yang dialami suaminya, istri dari Mas Bejo yang bernama Mbak Rani pun segera menghubungi orang yang sudah lama dikenalnya memiliki kemampuan menangani kejadian-kejadian yang berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib. Mbak Rani pun menceritakan apa yang dialaminya kepada sosok lelaki setengah baya yang memiliki wajah periang tapi terlihat sangat berwibawa itu. Ketika sore hari, Mas Bejo yang terlihat sangat lemas dengan wajah pucat pun kedatangan seorang tamu yang memang sudah dihubungi oleh Mbak Rani tadi pagi. Sosok lelaki setengah baya yang langsung masuk ke dalam kamar Mas Bejo pun hanya tersenyum sambil mengatakan jika Mas Bejo sedang diikuti oleh sosok anak kecil berbaju biru. "Memangnya teh, kamu habis ngapain, Jo? Itu anak bisa-bisaan nemplok sama kamu," ujar Wak Eman yang membuat Mas Bejo terkejut. "Astagfirullah, Wak. Saya takut, Wak. Memangnya benar ada anak kecil yang ngikutin saya, Wak?" tanya Mas Bejo dengan mimik wajah takut. "Ari itu teh anakan sahaja. Jangan-jangan kamu nakalin ibunya ya?" "Hehehe," balas Wak Eman sambil tertawa. "Saya minta air putih, Neng, di gelas besar ya," pinta Wak Eman kepada Mbak Rani. Setelah membacakan doa di dalam gelas berisi air putih tersebut, Wak Eman pun meminta Mas Bejo untuk meminum air tersebut. Tapi tatapan mata Wak Eman terlihat tajam menatap ke arah tubuh Mas Bejo sambil terus membaca ayat-ayat suci yang ditujukan kepada sosok yang sedang mengikuti Mas Bejo. "Aduh, ini anak mau ikut kamu terus, Jo. Gimana ya? Kamu sanggup gak kira-kira?" tanya Wak Eman yang membuat Mas Bejo terbelalak. "Kalau anak beneran sih gak apa-apa, Wak. Insya Allah saya mau merawatnya. Lah ini kan anak jin, saya gak mau, Wak," jawab Mas Bejo tegas. "Ya kalau kamu gak mau, biar saya suruh kembali ke tempatnya, Jo. Tapi dia minta tempat itu untuk dingajikan, Jo," ucap Wak Eman menjelaskan. "Iya, Wak. Saya bermimpi anak itu minta ditaburi kembang 7 rupa di tempatnya meninggal," balas Mas Bejo, menceritakan mimpi yang dialaminya ketika dia pingsan semalam. "Ya itu yang saya maksud, teh. Dia minta tempat di mana anak itu meninggal dingajikan. Kembang 7 rupa itu hanya kiasan, Jo, bukan makna sebenarnya. Jadi maksudnya kembang 7 rupa teh surah Al-Fatihah, Ummul Quran, induknya Al-Quran, ada 7 ayat, makanya dia minta kembang 7 rupa," ujar Wak Eman menjelaskan arti mimpi yang dialami Mas Bejo semalam. "Nanti malam saja kita adakan pengajian kecil di sana. Kita berdua saja cukup kok, Jo," imbu Wak Eman sambil mengusap punggung Mas Bejo. Setelah menjalankan ibadah sholat Isya, Mas Bejo pun langsung mengantar Wak Eman ke tempatnya bekerja sekaligus empang tempat anak laki-laki yang meninggal di sana 3 hari yang lalu. Wak Eman meminta kepada Mas Bejo untuk membuang rasa takutnya, karena mungkin nanti akan ada sosok makhluk gaib lain yang akan datang ke tempat itu. "Terus bersolawat, Jo. Jangan biarkan hati dan pikiran kamu kosong. Nanti kalau kamu melihat sesuatu, segeralah mengucapkan kalimat takbir sekencang-kencangnya," ujar Wak Eman
ketika keduanya sampai di depan bengkel tempat Mas Bejo bekerja. "Siapa orang goblok yang menaruh sesajen di sana, Cok?" tanya Wak Eman yang merasa kesal dengan apa yang telah dilihatnya itu. "Kayaknya yang punya tempat ini, Wak. Bang Marbun namanya," jawab Mas Bejo. "Sesajen yang tujuannya dihidangkan buat makhluk gaib itu hukumnya musyrik, Cok. Kamu jangan mau berbuat seperti itu ya," tegas Wak Eman sambil berjalan ke arah tempat sesajen itu berada. "Woi, ngapain lu di situ?" tegur seseorang dari rumah yang berada di ujung empang tersebut. "Ini saya Bejo, Bang," sahut Mas Bejo sambil melambaikan tangannya. Tidak lama kemudian Bang Marbun yang memiliki empang dan tanah luas di sekitarnya pun menghampiri Mas Bejo dan Wak Eman. "Bagus lu datang, Jo. Itu bocah rewel banget. Nangis mulu dari habis maghrib tadi," ujar Bang Marbun ketika dia sampai di depan Mas Bejo dan Wak Eman. "Iya, Bang. Ini saya kesini bersama Wak Eman, ingin mengaji dan mengirim doa kepada anak tersebut. Mudah-mudahan arwahnya bisa tenang, Bang," balas Mas Bejo menjelaskan. "Nah, bagus dah. Ini juga udah gua bikin sajen, tapi dia masih rewel," ucap Bang Marbun sambil menunjuk nampan bundar yang berisi kembang, buah kopi hitam, dan juga susu tersebut. "Kalau masih panas teh biar saya yang minum, Bang, daripada dikasihkan ke jin hitam," sahut Wak Eman yang membuat Bang Marbun terkejut. "Waduh, si Akang tahu aja kalau ada si hitam di sini. Emang Akang bisa ngeliat dia?" tanya Bang Marbun penasaran. "Noh, dia ada di belakang si Abang," balas Wak Eman yang membuat Bang Marbun bergidik ngeri. "Jangan sembarangan kalau ngomong, Kang. Itu jin yang nguasain wilayah sini. Kalau dia marah bisa berabe kita semua," sahut Bang Marbun dengan suara berbisik. "Biar kalau mau marah teh biar marah sama saya, hehehe," tantang Wak Eman sambil tertawa. "Ya sudah, Bang, saya dan Bejo izin untuk mengaji sebentar di sini. Dan maaf nih, sajennya saya akan pindahkan dulu ya," ucap Wak Eman dengan santun. Setelah membacakan surah Yasin dan juga mengirimi surah Al-Fatihah untuk almarhum anak laki-laki malang itu, Wak Eman pun terlihat mulai berkomunikasi dengan sosok yang menurut Bang Marbun menguasai wilayah tersebut. Tubuh Wak Eman mulai berkeringat dan gemetar ketika hembusan angin kencang tiba-tiba saja menerpa tubuh Wak Eman, Mas Bejo dan juga Bang Marbun. Tetapi yang membuat Bang Marbun terkejut adalah ketika Mas Bejo dengan lantang mengucapkan kalimat takbir yang dengan seketika membuat Wak Eman membuka kedua matanya. "Nah, datang oge jalmana," ucap Wak Eman yang langsung berdiri dari tempatnya duduk bersila tadi. Wak Eman pun langsung menepuk pundak Bang Marbun yang juga ikut berdiri di sampingnya. Dan setelah itu, Bang Marbun mundur ke belakang tubuh Wak Eman dan memalingkan wajahnya dari arah depan. Sementara Mas Bejo yang sedari awal melihat penampakan sosok makhluk gaib bertubuh besar dengan kaki jenjang itu terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk menguatkan hatinya. "Tah, iya nu ngasih sajen tadi," ujar Wak Eman sambil menoleh ke arah Bang Marbun. "Itu, Bang, makhluk yang Abang kasih makan datang," imbu Wak Eman kepada Bang Marbun yang sontak membuat tubuh Bang Marbun gemetar. "Jangan bercanda dong, Kang. Itu kan jin bukannya badut," sahut Bang Marbun yang wajahnya terus menunduk ke arah bawah. "Ya, saya kira si Abang mau kenal lebih dekat dengan sosok jin itu. Kan Abang sering ngasih makan dia," celetuk Wak Eman yang sebenarnya membuat Bang Marbun kesal. "Ini nih, orangnya ada di belakang saya," hehehe, seru Wak Eman yang semakin membuat Bang Marbun jengkel. "Udah kan, jangan diajak bercanda lagi tuh jin. Nanti kalau dia ngamuk bisa berabe urusannya," balas Bang Marbun menahan rasa kesalnya. Setelah Bang Marbun berkata seperti itu, Wak Eman pun kemudian berjalan maju menghampiri sosok makhluk gaib yang menjadi penyebab kematian dari bocah malang tersebut. Semua sudah menjadi takdir dari anak kecil itu. Sekarang saya minta dengan baik, tolong lepaskan sukma sejati dari bocah tidak berdosa itu, ujar Wak Eman kepada sosok bermata merah, berdaun telinga runcing, dan memiliki kaki panjang serta tubuh hitam itu. Anak itu akan aku jadikan kekuatan supaya tempat ini ramai dikunjungi orang, ujar sosok bertubuh tinggi itu. Maksud kamu teh bocah malang itu sudah ditumbalkan? Tanya Wak Eman yang merasa terkejut.
orang itu menyanggupi syarat yang aku berikan, balas sosok makhluk gaib tersebut sambil menunjuk ke arah Bang Marbun. Astagfirullahaladzim. Saya teh nggak ridho kalau Sukma anak itu mau kamu jadikan mainan di sini. Sekarang lepaskan dia, atau saya minta secara paksa. Dan saya juga akan membakarmu, jin goblok sia. Ujar Wak Eman yang merasa sangat terpukul dengan pengakuan sosok jin berkaki panjang tersebut. Akan aku lepaskan, tapi aku minta penggantinya, balas sosok tersebut dengan tenang. Enak saja, gak ada tawar-menawar. Lepaskan anak itu, atau saya akan mulai membakarmu dengan izin Allah, seru Wak Eman dengan tegas. Sosok makhluk gaib yang rupanya sering mendatangi Bang Marbun dan mengaku bernama si Item itu ternyata adalah sosok jin dengan tubuh tinggi dan memiliki barisan gigi tajam serta telinga runcing dan mata merah menyala. Sedang sosok yang digambarkan Bang Marbun sewaktu dia menceritakan kepada Mas Bejo adalah sosok jawara yang memiliki tubuh hitam dan kumis tebal. Karena jin tersebut bersikeras untuk menahan Sukma dari bocah laki-laki malang itu, Wak Eman pun mulai membacakan surah-surah Al-Quran untuk memusnahkan sosok jin jahat tersebut. Adu kekuatan pun mulai terjadi. Tapi atas seizin Sang Maha Pencipta alam semesta ini, Wak Eman pun berhasil memukul mundur sosok jin yang terlihat mulai tidak berdaya itu. Saya beri satu kesempatan lagi, monggo, ucap Wak Eman yang membuat Mas Bejo tersenyum. Dalam hati Mas Bejo berkata, si Wak kayak iklan rokok aja. Sosok jin yang semakin melemah itu akhirnya mau melepaskan Sukma dari anak kecil yang meninggal tenggelam di empang milik Bang Marbun itu. Dan setelah melihat sosok bocah berwajah lugu dan tidak berdosa itu, Wak Eman pun meneteskan air matanya. Wak Eman pun mendoakan Sukma dari bocah malang itu agar tenang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum sosok bocah lugu itu pergi, bocah itu melambaikan tangan ke Mas Bejo sambil berkata, "Terima kasih Om." Air mata Mas Bejo pun tidak terbendung lagi. Mas Bejo pun merasakan kesedihan mendalam karena kehilangan sosok anak yang tidak mengerti apa-apa itu. Dan setelah semua usai, Wak Eman pun segera menghampiri Bang Marbun yang berada di samping Mas Bejo. "Segeralah bertobat Bang. Apa yang Abang telah lakukan itu adalah dosa besar. Bersekutu dengan makhluk gaib serta menghilangkan nyawa dari anak yang tidak berdosa itu adalah sebuah kebiadaban yang luar biasa. Semoga Allah mengampuni kesalahan Abang dan segeralah bertobat sebelum terlambat," ujar Wak Eman yang langsung berlalu pergi dari tempat itu. Sesampainya Wak Eman dan Mas Bejo di rumahnya, Mas Bejo pun kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Bang Marbun. Menurut pemahaman Wak Eman, Bang Marbun sering didatangi sosok makhluk gaib yang memang sudah berada di tempat itu selama ratusan tahun. Jin jahat itu lalu mengaku bernama si Item dan sering menampakkan dirinya dengan wujud jawara berbadan besar, tapi seluruh tubuhnya berwarna hitam. Sosok yang mengaku bernama si Item itu mulai meminta sesuatu kepada Bang Marbun, mulai dari kopi pahit dan sebatang rokok, lalu meminta cerutu atau lisong, dan akhirnya meminta nyawa manusia untuk kelancaran usahanya. Empang yang sudah lama dikelola oleh Bang Marbun memang sempat terlihat sepi, dan hal itu jelas membuat penghasilan Bang Marbun menurun. Tapi Mas Bejo tidak pernah menyangka jika orang yang dikenalnya baik itu tega melakukan hal demikian hanya untuk sebuah kelancaran usahanya. Jadi sebenarnya Bang Marbun tahu ya Pak, kalau bocah laki-laki itu meninggal akibat perbuatan jin jahat itu? Tanya Mas Bejo yang sudah terlihat normal kembali. Sangat tahu, makanya dia pergi selama beberapa hari sebelum bocah naas itu meninggal di empang miliknya, jawab Wak Eman tegas. Saya sempat merasa bersalah Wak, karena saya sama sekali tidak mendengar suara bocah itu ketika dia terjebur ke dalam empang. Padahal jaraknya cukup dekat sekali dengan saya yang sedang bekerja Wak, ujar Mas Bejo yang kedua matanya mulai berkaca-kaca. Waktu itu mata dan telinga kamu memang sudah ditutupi oleh jin itu Jok, sehingga kamu tidak mendengar dan melihat apa-apa selain apa yang sedang kamu kerjakan, balas Wak Eman menjelaskan. Setelah kejadian itu, Mas Bejo pun memilih untuk pindah dan mencari tempat bekerja baru, karena Mas Bejo takut akan ada kejadian serupa yang menimpanya di kemudian hari. Karena menurut Mas Bejo, sosok Bang Marbun masih terlihat biasa saja. Dia tampak sehat dan beraktivitas seperti biasa,
tanpa merasakan sedikit pun penyesalan. Bang Marbun pun akhirnya menuai apa yang telah diperbuatnya ketika Bang Marbun jatuh sakit setelah didatangi sosok yang selama ini mengaku bernama si Item tersebut. Si Item yang kembali datang dan meminta apa yang telah sering diberikan oleh Bang Marbun pun merasa marah ketika permintaannya tidak dipenuhi oleh Bang Marbun, dan oleh karena itu Bang Marbun pun langsung jatuh sakit selama berbulan-bulan hingga akhirnya Wak Eman kembali datang untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin jahat tersebut. Selesai. Demikianlah dari Untung Prastio, sebuah kisah pesugihan pemilik empang. Fakta sejarah pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum.